Ini radio kamu, Sobat Arafana. Dipancar luaskan dari kampus IAIN Sorong 107,7 FM Arafana Radio. Arafana Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Arafana dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Cuaca yang cerah, aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya senang sekali kita ketemu di studio podcast Arafana IAIN Sorong, Inspirasi, Harmoni, dan Produktif. Bersama saya Riani Nur. Hari ini kita punya agenda satu podcast dari Harmoni Kampus ya, terkait dengan persiapan bazar pembangunan Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong. Jadi kita bakal intip sedikit dengan menghadirkan narasumber langsung ketua panitianya. Nah, Sobat Arafana, mungkin buat Anda yang belum tahu, saat ini memang sedang nanti di tanggal 26 Februari 2023 insya Allah akan ada bazar pembangunan Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong, dengan harapan dan cita-cita selama beberapa tahun belakangan ini agar masjid bisa terbangun dan kita yang ada di lingkungan kampus dan pastinya masyarakat luas juga bisa menikmati Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong. Dan untuk itu dalam rangka untuk mengintip bagaimana atau apa saja yang sudah dipersiapkan terkait dengan bazar pembangunan ini, di studio bersama saya sudah hadir Ketua Panitia dari bazar pembangunan Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong. Beliau adalah Bapak Haji Zainal Abidin Nur SOS, seorang tokoh masyarakat Kota Sorong yang saat ini aktif sebagai Ketua Kelompok Organisasi Masyarakat Pangkajene dan Kepulauan Sorong atau Kompak, dan juga sebagai Ketua Mandiri Tamora Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial. Dan yang paling penting, beliau ini juga saat ini sedang menempuh pendidikan strata 2 atau pasca sarjana di kampus kita di distingsi kepemimpinan transformatif di mau masuk tahun kedua ini kayaknya ya, sejak 2022. Kita sapa aja langsung beliau yang sudah bersama saya di studio saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu jadinya ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Oke. Senang sekali pastinya Bapak bisa menyempatkan waktu untuk ada di sini Pak. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang persiapan bazar ini. Nah, sejauh ini mungkin Bapak bisa cerita bagaimana kesiapan atau persiapan dari bazarnya sendiri ini Pak. Oke, baik. Tentu kalau ditanya tadi soal kebahagiaan, tentu soal bahagia. Iya. Dan sangat terharu kami diundang di studio Arafana. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pertama aku ucapkan alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kebetulan kami diangkat menjadi ketua panitia bazar Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong, yaitu pada akhir bulan Oktober. Kami bekerja maksimal selama 3 bulan. Oke, sejak bulan Oktober ya Pak ya berarti. Oke. Ya. Dan rencana kegiatan yaitu pada tanggal 26 hari Ahad. Hari Ahad ini. Jatuh bulan ini. Februari 2003 di kompleks kampus IAIN Sorong. Iya. Berarti pelaksanaannya tetap di kampus ini ya Pak ya. Sejauh ini tuh ini awalnya nih kalau mau cerita sedikit Bapak terpilih sebagai ketua panitia, mungkin bisa cerita sedikit aja. Baik, kami dapat undangan dari pihak kampus dalam rangka membentuk kepanitiaan. Kami juga tidak pernah sangka bahwa kami dipilih menjadi ketua. Di situ yang diundang beberapa tokoh masyarakat, baik dari pihak kampus dan mahasiswa. Di situ kami ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah. Oh, hasil musyawarah bersama. Dilaksanakan di musola.
Oh iya, kampus. musola Ya, kampus saat ini ini. sejarah nanti bawa dari musola, insya Allah menuju ke masjid. Amin, amin. Untuk bazarnya sendiri Pak, kalau dari Oktober berarti sudah banyak sekali mungkin musyawarah-musyawarah yang terjadi juga dengan seluruh kepanitiaan yang terlibat ya Pak ya, dengan pos-pos dan tugas masing-masing ya Pak ya. Sejauh ini keterlibatan Majelis Taklim Kota Sorong juga ada Pak di dalamnya? Jadi mengenai keterikatan terkaitan daripada Majelis Taklim itu kami sudah berjalan, alhamdulillah. Dan di luar pada Majelis Taklim ada beberapa organisasi paguyuban dan instansi-instansi semua terlibat ke dalam. Sehingga sampai hari ini kami laporkan sekali kami sampaikan dan mensosialisasikan. Iya benar. Dari siapapun yang mendengar ini bahwa kami sudah sampai hari ini mencapai stand itu sudah 120. Sudah 120 stand yang siap ya Pak ya? Kami targetkan itu sampai 150 stand. 150 stand. Berarti masih sekitar 2 minggu lagi Pak? Iya baik. Ya 2 minggu lagi. Untuk distribusi kuponnya sendiri udah kemana aja nih Pak? Ya kalau bicara misalnya kupon, kami cetak kemarin itu kupon harga 10.000 sebanyak 1.000 blok. Yang 1.000 blok. Kontribusi baik dari Kabupaten Sorong, ada ke Raja Ampat, khususnya Kota Sorong, itu kurang lebih 900 blok yang sudah keluar. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti semoga lancar ini untuk kedepannya sampai tinggal 2 minggu lagi ini. Kupon bazarnya bisa terdistribusi, masyarakat bisa tahu, dan lewat tayangan ini juga Pak, kita semakin mensosialisasikan bahwa tanggal 26 Februari nanti ada bazar untuk pembangunan masjid Baitul Makmur Iayan Sorong. Sobat Ravanda, udah beli kupon belum? Boleh langsung ke saya juga boleh untuk beli kuponnya. 120 stand ini dibagi, mungkin Bapak bisa kasih bayangan sedikit itu apa saja nih, siapa saja yang siap mungkin untuk punya stand, baik dari instansi mana aja mungkin ada. Ini sangat menarik ini pertanyaan. Terima kasih. Iya. Bahwa kami nanti ciptakan suasana lain daripada lain. Ada kenapa kami padukan ini bahwa pertama kita berada di posisi kompleks kampus. Iya. Satu. Kedua, bagaimana kami juga mensosialisasikan yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu. Oke. Bahwa kenapa? Kan kebanyakan di luar ini taunya itu stain. Iya betul Pak, masih banyak yang tahu stain. Saya katakan ya dulunya stain, sekarang ya, menjadi IAIN. Di situ nanti ada masjid. Dia mengatakan, bisakah kami juga sholat di sana? Itu umum. Saya sholat. Kebetulan kami di sini berapa mahasiswa yang ada dalam, kita belum punya masjid. Mungkin salah satu bentuk motivasi kita membangun masjid di dalam kampus. Iya. Ya, mengenai menyangkut masalah tahun ini, yaitu keterlibatan beberapa majelis taklim di lingkungan BKM datang, dan ditambah lagi dengan beberapa paguyuban ambil bagian seperti ya, ada kerukunan banyak di sana, seperti di lingkungan KKS ada dari Suara, iya ada dari masyarakat kerukunan keluarga Bima, ada dari kerukunan Sulawesi Tenggara, semua KKS, dilibatkan, banyak dilibatkan dan lain sebagainya. Dan itu pun ada beberapa grup-grup yang ada di dalam, termasuk kami dari Mandiri Tamora Center, sama kompak juga. Ya, kompak semuanya beberapa urun terlibat ya Pak ya. Dalamnya ada beberapa yang di situ, yang organisasi dari lintas pemuda ada masuk ke dalam, dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Oh, ada sendiri. Ada juga dari beberapa ada punya ranting masuk ke dalam. Ya, ada juga komunitas Anima Miri. Banyak. Iya, banyak. Kami tidak bisa sebut satu persatu, banyak. Dan ada terkait tadi katakan bahwa instansi, insya Allah dari bank itu, ada perbankan itu ada, termasuk Bank Syariah Islam, BSI ya Pak ya. Muamalat. Dan hari ini juga teman-teman panitia bergerak menuju ada beberapa bank yang didatangi. Insya Allah nanti pada datang ke sini, selain dari melaksanakan pasar aman, bisa juga mensosialisasikan dan punya produk dari pihak perbankan. Dan insya Allah sepanjang jalan masuk ini kami pasang umbul-umbul nantinya, umbul-umbul baik dari institusi yang masuk, dari perbankan yang masuk, silahkan. Nah, di sini sangat menarik sekali nanti bahwa selain kami yang seperti biasa kita kenal bahwa kita datang
untuk belanja setelah itu pulang. Iya. Tapi di sini kami nanti pasang ikan bakar. Oh iya. Ada ikan bakar bandeng yang kami pasang di situ, betul harus seperti itu. Jadi teman-teman ini tidak perlu kami datang ke pasar seburu-buru pulang deh karena anak istri mau makan. Nggak usah, di sini kami bisa ke ikan bandeng sudah bakar. Langsung dibakarkan. Langsung Berarti ada. Nah di sini juga nanti kayak misalkan mungkin teman-teman yang rindu dengan makanan bisa ngepe, mau bisa ngepe, ada bisa ngepe. Berarti ini Pak, menariknya ini berarti kalau bayangan saya berarti dilibatkan juga pengusaha-pengusaha yang memang spesifik gitu ya. Ada kayak yang mungkin bikin makanan-makanan daerah begitu dilibatkan juga di dalamnya Pak ya. Sudah berbagai macam kuliner lah seperti itu. Kenapa? Bahwa namanya bazar ini selain kita silaturahmi, artinya mari kita jadikan ajan bahwa festival seperti itu. Oke, menarik sekali. Beginilah model kami yang ada di kampus sehingga orang tahu, oh ternyata yang tadinya dikatakan stain dikatakan begini. Seperti itu. Siap, berarti ini Sobat Ravana menjadi sebuah bazar yang bukan sekedar bazar datang terus kasih kupon terus pulang, tapi nanti akan dipersiapkan segala hal yang lebih menarik dibanding dari sebuah bazar biasa yang selama ini terjadi. Seperti kalau kita coba bayangkan adalah seperti festival kuliner begitu ya Pak ya. Ada nantinya Anda bisa memilih berbagai macam menu yang menarik, baik itu menu-menu tradisional di sana ya Pak ya. Dan ini sebuah hal yang tentunya semoga nih Pak, untuk tadi dari Bapak sebutkan standnya juga sudah hampir memenuhi kuota sampai hari nanti insya Allah benar-benar rame. Dan untuk arealnya sendiri Pak, untuk arealnya ini akan digunakan seluruh kah atau mungkin di bagian dalam saja nantinya? Kalau kami survei, ini kan pembangunannya mesti ini kan ada di belakang kampus ini. Iya, jadi Sobat Ravana, pembangunannya di bagian belakang kampus. Kami nanti terfokus kepada area pembangunan. Supaya pada yang datang ini langsung melihat. Ini sudah sejauh mana inilah masjidnya nanti. Jadi tapi ada juga alternatif sekiranya nanti setelah membeludak di tempat itu ada beberapa jalan saya lihat bisa kami manfaatkan. Pokoknya tidak dijamin deh kalau di lokasi kampus ini untuk melaksanakan bazar sangat luas sekali itu. Ini juga jadi satu ini Pak, kalau misalnya dengan informasi distribusi kupon dan keterlibatan yang ada di sana, semoga benar-benar bisa tahu Yayan Sorong sekarang bangunannya sudah jauh berbeda dengan Stain Sorong zaman dulu ya Pak ya. Karena kita pastinya pembangunan secara infrastruktur juga akan terus bagus. Cuman saat ini tentunya diperlukan perhatian untuk sama-sama mensukseskan bazar dari pembangunan Masjid Baitul Makmur ini ya Pak ya. Oke. Terus kalau misalnya ini Pak, apakah nanti akan ada selain mungkin bersifat festival kuliner, apakah nanti akan ada hiburan atau juga ada tambahan acara lain? Nanti Pak, habis ini baru dijawab. Kita langsung dulu ya Sobat Ravana. Tadi sudah disampaikan beberapa hal penting dari narasumber kita Bapak Haji Zainal Abidin Nur. Bapak nama belakang kita sama. Saya Riani Nur Pak. Sama-sama Nur belakang. Ini bahwa sudah ada 120 stand yang tersedia, masih ada 30 kuota lagi stand ya Pak ya. Untuk bazar amal pembangunan Masjid Baitul Makmur Yayan Sorong. Sudah banyak yang terlibat baik dari instansi, kemudian juga bank, ada beberapa bank tadi disebutkan, dan seluruh paguyuban di Kota Sorong yang ada, bahkan dari organisasi yang Bapak pimpin sendiri juga ada ikutan untuk di dalam. Dan pastikan Sobat Ravana kalau Anda belum mendapatkan kupon bisa langsung, atau pasti jaringannya udah banyak banget ini. Kalau Anda aktif di Majelis Taklim juga ada kuponnya, itu dibikinnya yang memang per 10.000 gitu ya Pak ya, untuk bloknya ada 1.000 blok itu berarti tadi. Nah itu juga jadi hal dimana Anda bisa berkontribusi Sobat Ravana untuk mensukseskan bazar amal kita ini dengan nuansa festival kuliner datang. Ini acaranya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak nanti rencananya? Ya jelas kalau karena melihat situasi kondisi agak jauh dari kota, mungkin kami buka nanti jam 7. Mulai jam 7 pagi. Karena melihat situasinya. Seandainya tidak berada dalam kota biasa jam 6. Iya. Benar. Mengkontribusikan ini menu ini ada dari Rufai sana, Kampung Salah. Iya jauh ya Pak ya. Jauh. Itu menyebabkan tadi sambil jam 7 sampainya selesai itu ya. Masanya itu selesai bazar itu sebelum pada duhur.
Siap. Jadi teknisnya kurang lebih seperti itu. Anda bisa datang nanti di tanggal 26 Februari 2023 Sahabat Ravana di kampus IAIN Sorong untuk mengikuti bazar amal pembangunan Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong. Saya akan kembali setelah satu jeda iklan berikut ini dengan tentunya masih obrolan kita akan berlanjut di satu sesi lagi bersama dengan Ketua Panitia Bazar Pembangunan Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong. Sahabat Ravana, tetap di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Salam, Kak. Ini Ade lagi bikin apa kah? Kita lagi buat vlog Kakak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang kan kelas berapa ini? Tentu kan Kelas 3 Kakak. Oh, kelas 3 sih. Iya. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya, Kak. Kalau saya mungkin Sulawesi kah, Pak? Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Oh, Papua. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong. Oh, berarti di kampusnya Kakak ini belajar keagamaan aja. Oh, terada deh, kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh, begitu. Baru bagaimana ya, Kak, cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. SPAN PTKN itu apa kan? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya Kak, cara daftarnya gimana Kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa mendatangi PTKIN terdekat. Kalau misalnya kita kan lagi di Sorong ini, berarti PTKIN terdekat ada di IAIN Sorong. Oh, Kak, berarti saya ini bisa daftar di PTKIN di Pulau Jawa ya? Oh, sangat bisa deh, karena di SPAN PTKIN itu ada 3 kampus. Tapi yang paling utama itu yang paling terdekat sama kalian toh. Terima kasih ya kak atas infonya. Oh iya, sama-sama adik. Oh iya, ini kakak ada 3 brosur nih buat kalian. Siapa tahu bisa menambahkan minat adik-adik toh buat daftar di PTKIN. Iya, sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya. Oh iya kak. Assalamualaikum. Kita sudah ngomong gimana? Kenapa terus semangat Assalamualaikum kak. Salam. Kakak masih ingat itu Kak? Oh iya, kalian siswa SMA 1 kan? Iya, betul. Wah, kalian sudah di mahasiswa yang Sorong ya? Iya kak. Kasih lagi buat kakak dong ya. Berikan informasi tentang jalur SPAN PTKN. Iya, sama-sama deh. Oh iya, kamu tahu yang satunya mana? Oh teman yang satunya di Pulau Jawa kak, tapi lewat jalur SPAN PTKN juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya kak. Wah, kalian hebat ya. Iya makasih Selamat. banyak. Kasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Iya, hati-hati. Iya. Selamat ya. Iya. Kamu taruh kosong baru bagaimana sampai Komdo bisa juara tarian tingkat nasional nih? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu Tung sudah sering ikut-ikut lomba juga, khususnya lomba-lomba tarian adat Papua tuh. Nah betul, kita di SMA itu kita memiliki bakat yang kuat. Jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, kamu dulu masuk di IAIN Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih? Iya betul, PTKIN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita dulu terasa lama masuk kampus IAIN Sorong nih. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya.
Baik, siap. Kamera siap? Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action. Adik-adik, kakak-kakak dong semua jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Demo datang ke PTKIN terdekat di kotamu. PTKIN, itu pilihan. Masuk PTKIN, pasti keren. Saya Dr. Hamzah Kheria MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Sorong, mengucapkan selamat dan sukses Hari Radio Internasional. Dengan radio kita memahami informasi, dengan radio kita memiliki cakrawala yang sangat luas, dengan radio kita ingin perdamaian dunia semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Ravana, kita kembali lagi di Harmoni Kampus. Kali ini kita pengen ngintip sedikit lah ya tentang persiapan bazar pembangunan Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong. Saya Riani Nur, masih bersama dengan narasumber kita Bapak Haji Zainal Abidin Nur. Sama-sama Nur. Dan hari ini alhamdulillah untuk Anda yang baru bergabung, tadi di sesi pertama beliau sudah sedikit berbagi tentang persiapan apa saja, tentang kuponnya tadi udah terdistribusi dengan baik. Ada sekitar 900 blok yang sudah tersalurkan ya Pak ya, disebar di seluruh Sorong Raya, boleh dikatakan seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian juga tentang bagaimana stand disiapkan 150 stand. Sahabat Ravana, kalau Anda masih ingin mungkin berkontribusi tidak lewat kupon, boleh ya Pak, masih bisa mendaftar untuk di ini. Boleh informasikan kemana harus mendaftarnya Pak untuk apa namanya yang ingin bangun, yang ingin bikin standnya? Ya, terima kasih. Kalau menyangkut masalah itu kan ada panitia. Bisa langsung kepada panitia. Kebetulan juga dia yang ini juga merupakan juga tempat sekretariat daripada pemerintahan tersebut. Baik, Sobat Ravana bisa langsung datang ke IAIN Sorong untuk mungkin nggak pengen stand, pengen memperkenalkan produknya. Sebenarnya momen seperti ini bisa ya Pak ya, misalnya usaha kuliner, terus ada produknya, bisa sekaligus promosi kan seperti itu ya Pak ya. Jadi beramal terus juga bisa melancarkan usaha kulinernya, benar ya Pak ya? Oke, dan tadi juga kita sudah ngobrol sama narasumber kita, sama Pak Zainal, tentang pihak-pihak mana saja Sobat Ravana yang sudah dilibatkan di dalam pelaksanaan bazar ini nantinya agar sukses untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur IAIN Sorong. Nah, saya tadi bertanya sama Bapak sebelum saya menutup sesi pertama tadi, bentuk acara atau ada nggak sih hiburan atau tambahan atau ada keterlibatan siapa aja untuk memeriahkan jalannya bazar ini, selain tadi Bapak sudah sebutkan tersedianya ada ikan bakar kayak gitu-gitu, ada nggak Pak tambahan acara lain lagi? Ya baik, ini kan dalam bazar nanti ini kan dari kita oleh kita untuk kita semuanya. Dari kita oleh kita untuk kita. Baik. Bahwa selain tadi katakan bahwa ada beberapa instansi itu kan ada keterlibatan beberapa sekolah. Ada sekolah juga ya Pak ya. Oke, baik. Ada beberapa sekolah yang masuk, baik itu SD, SMP, maupun dari perguruan tinggi juga ada, insyaallah seperti itu. Mengenai bicara masalah hiburan, tentu kami kaitkan dan hubungkan dengan bansanya. Karena kebetulan kita bazar ini ya jelas nanti kebanyakan berubah ke masalah selawat. Iya, Islami ya Pak ya. Iya, karena kami sesuaikan aja. Dan insya Allah kami dihibur dengan elektron 3 berlian nantinya. Rame berarti soundnya tidak diragukan lagi. Karena kebetulan ini koordinator seksi hiburan ini yaitu pimpinan Haji Muhammad Idris Abdullah. Oke, beliau ini. Beliau juga punya elektron 3 berlian. Oh begitu. Jadi langsung diamanahkan untuk memeriahkan acara nantinya ya. Rame nanti. Oke. Insyaallah
Oke, Sobat Ravana, ini tambahan lagi informasi bahwa ada hiburan dari Elekton 3 Berlian ya, yang akan memeriahkan atau membuat acara ini semakin meriah. Jadi ada festival kuliner, kemudian juga ada hiburan-hiburan Islami di dalamnya. Mungkin nanti ada semacam ini nggak Pak, misalnya kayak hafalan-hafalan Quran kayak misalnya gitu. Ada nggak nanti Pak kira-kira? Karena saya ini mengingat waktunya sangat sempit sekali. Karena melaksanakan bahasa Indonesia tidak bisa bayangkan begitu besar. Iya, benar Pak. Ya mungkin tidak ada seperti itu, tetapi yang ada nanti ini adalah door prize. Oh, ada juga door prize. Nanti kami akan memberikan door prize. Artinya door prize ini dalam bentuk juga ikut meramaikan, ya, benar. Untuk memeriahkan, untuk menghidupkan ya, suasana. Ada beberapa nanti dari instansi yang memberikan nanti door prize. Jadi itulah tadi katakan bahwa interval waktunya yang sangat sempit, jadi kami tidak melaksanakan lomba-lomba seperti itu. Oke, baik. Dan kedua, mungkin nanti para pengunjung kami memperlihatkan juga bahwa situasi kondisi kampus saya ya selama ini yang kita kenal di luar. Lewat kesempatan inilah kami mensosialisasikan juga bahwa ada beberapa prodi yang ada di sini. Iya, benar. Ada mahar di sini juga ada. Bapak sendiri juga mahasiswa pasca sarjana di sini ya kan Pak ya. Jadi ini satu promosi juga. Oh, nanti mungkin Pak kalau misalnya mahasiswa mahat gitu dilibatkan untuk baca-baca ayat, mungkin bisa juga kali ya Pak untuk meramaikan nanti ya Pak ya untuk acara di hari hanya. Sebaiknya seperti itu. Ya, nanti biar lebih meriah lagi, lebih ramai lagi ke depannya. Oke, ini dia beberapa yang mungkin akan menjadi gambaran ketika tanggal 26 Februari 2023 nanti bazar berlangsung. Jadi udah disampaikan sama Ketua Panitia bahwa akan ada semacam festival kuliner dengan berbagai macam menu yang disediakan dengan banyak kesempatan Anda menikmati bukan hanya makanan, bukan hanya datang terus beli udah habis itu pulang. Tapi dari jam 7 sampai sebelum zuhur itu nanti diusahakan dengan akan berjalan lancar dan maksimal oleh seluruh panitia yang terlibat bahwa pengunjung bisa menikmati itu seperti sebuah festival Islam lah pada umumnya ya Pak ya. Oke, Sobat Ravana, mungkin Pak apa kira-kira harapan atau mungkin juga bagaimana dari Bapak pribadi sebagai Ketua Panitia memandang tugas atau juga event ini untuk kelancarannya, untuk harapan-harapan suksesannya, tambahan mungkin Bapak langsung mensosialisasikan langsung, silakan Pak. Baik, ini kan sudah amanah buat saya. Ketika kami dikasih tanggung jawab selaku Ketua Panitia, di saat itulah kami siap. Nah, harapan-harapan ini pertama bahwa ini salah satu amanah yang sangat mulia. Kenapa? Karena ini pembangunan masjid. Siapapun yang ikut berkontribusi sini, apakah dari segi membeli kupon, ikut mengambil stand, berniat saja ini sudah mendapat pahala dari Allah SWT. Karena ini merupakan satu amal jariah. Ya, inilah satu kebanggaan kita bahwa ketika nanti kita sudah berada di luar sana, kita lewat tempat ini, kita berpikir inilah nanti Masjid Baitul Ma'mur yang kita basar sama-sama bekerja di sini untuk membangun masjid. Jadi untuk itu kami minta kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya umumnya, Pak, khususnya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, marilah datang berkunjung pada tanggal 26 Februari 2023 kita melaksanakan basar amal Masjid Baitul Ma'mur Sorong. Iya, amin ya rabbal alamin, lancar lah pada pelaksanaannya Pak. Saya nggak maksimal juga dana yang terkumpul ya Pak ya. Insyaallah. Dan juga menjadi sebuah bukan hanya ajang sosialisasi semata tapi juga ajang berkumpul umat muslim nih ceritanya di kampus. Kan kita satu-satunya kampus perguruan tinggi keislaman negeri di Papua Barat Daya ya Pak ya. Jadi ini dijadikan fasilitas untuk bisa berkumpul umat muslim, berkontribusi amal jariahnya ya Pak ya di pelaksanaan bazar ini. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin? Setelah kami tadi datang dan mensurvei, sangat luar biasa di Ayen ini. Kami juga sangat bersyukur karena kebetulan juga kami salah satu pasca sarjana. Mahasiswa pasca sarjana. Sorong, kami sudah masuk semester 3, maka sudah menyusun proposal juga.
tadi dikatakan bahwa di sini kita ketemu sama Nur. Iya Pak. Kebetulan di direktur pasar sarjana ini Ibu Nur juga, dokter ya, Indria Nur juga. Aduh, ini ada 3 cahaya nih Pak. Ada 3 cahaya, mungkin karena ada 3 nur sumber daripada cahaya. Semoga nanti kader kita memberikan cahaya. Amin. Amin. Iya. Baitul Ma'mur, alhamdulillah. Itulah saya sangat senang sekali. Kami diundang sama Mbak Nur juga ya. Ya, saya juga senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak. Jadi yang ini juga gambaran bagi penonton juga pastinya ya Pak ya, bahwa mungkin udah terima kupon tapi mungkin nanti ya udah nanti datang nanti ke Yayan Sorong, padahal ada nih hal-hal yang bisa ditawarkan dari pelaksanaan bazar ini. Betul, ya Pak ya. Dan langsung dengan ketua panitia yang menyempatkan diri bercerita pada kita semua hari ini melalui YouTube channel kita Pak. Di Radio Arafana. Nanti kalau misalnya ke depan ada tema-tema yang menarik lagi, boleh lah ya Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast ini ya Pak ya. Saya sangat mengharapkan lagi satu kali pertemuan seperti ini. Nanti final check kami laksanakan nanti di final check hari Sabtu. Oh ya boleh Pak. Nanti kita ada podcastnya lagi hari Sabtu tanggal 25 ya Pak ya. Oh ya boleh. Untuk dilaksanakan tempat juga di kampus di sini. Baik. Oh ya, ini ada tambahan, nanti ada ada peliputan nggak Pak, diundang media nggak Pak ini nanti? Sepunya rencana seperti itu. Iya. Agar supaya bukan hanya lebih mensosialisasikan. Ya betul Pak. Jadi mungkin nanti ada, ini menarik juga Pak kalau misalnya mahasiswa dilibatkan untuk bikin vlog-vlog nih Pak. Vlog-vlog agar ini situasi di di bazar nanti kemudian diposting di media sosial Yayan Sorong atau media sosial pribadi. Ini sangat berkesempatan sekali kepada kita, saudara kita, dedek kita, mahasiswa. Artinya memperlihatkan punya kemampuan di sini lewat bazar ini, memperlihatkan produk apa yang ada di kampus, yang dimiliki setiap prodi itu, setiap jurusan. Saat inilah yang sangat kenapa nanti kan ini yang datang ini berbagai yang datang, mulai dari instansi pemerintahan, betul tadi, dari tokoh masyarakat, dari pastinya, masyarakat, mungkin juga dari politisi juga yang datang di sini. Insya Allah akan banyak. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai media silaturahim besar bagi seluruh umat Muslim Sorong Raya, Sesorong Raya dan se-Papua Barat Daya ya Pak ya. Sobat Ravana, jangan lupa untuk turut berkontribusi pahala amal jariah yang tidak akan putus. Anda terlibat dalam pembangunan Masjid Baitul Makmur Yayan Sorong dan sudah mendengarkan bagaimana ketua panitianya langsung menginformasikan hal-hal yang menarik dan juga perlu untuk disampaikan hari ini di podcast kita, mengintip persiapan bazar pembangunan Masjid Baitul Makmur Yayan Sorong. Jangan lupa beli kuponnya, jangan lupa kalau misalnya mau untuk sewa stand, membuka stand ya Pak ya, langsung aja dipersilakan karena masih ada kuotanya, dan nanti pelaksanaannya di 26 Februari 2023. Kayaknya cukup ya Pak ya informasinya untuk hari ini, dan semoga ini jadi semacam penarik lah bagi yang belum sempat untuk berkontribusi di bazar pembangunan Masjid Baitul Makmur ini. Terima kasih Pak sudah menyediakan waktunya datang sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada di sini Pak. Saya juga mau ucapin terima kasih kepada seluruh kru yang sudah terlibat hari ini, untuk yang sudah mempersiapkan podcast kita dengan baik dan akhirnya kita bisa jalan di kesempatan hari ini. Saya Riani Nur mungkin mengucapkan ada harapan pribadi juga ya Pak ya, semoga ya amin, insya Allah pembangunan masjid berjalan lancar, bazarnya juga rame, menjadi ajang pertemuan yang sangat indah, dilengkapi dengan musik yang sound yang bagus pastinya di tanggal 26 Februari 2023. Kita berdua pamit dulu ya Pak ya, kita sudahi dulu perjumpaan di podcast kali ini Sobat Ravana. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa untuk turut mensiarkan bahwa nanti akan ada bazar pembangunan Masjid Baitul Makmur Yayan Sorong. Saya Riani Nur pamit, Bapak Haji Zainal Abidin Nur juga pamit selaku Ketua Panitia, dan kami semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam, Kak. Ini Ade lagi bikin apa kah? Kita lagi buat vlog Kak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang kan kelas berapa ini? Tentu kan Kelas 3 Kakak. Oh, kelas 3 sih. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya, Kak. Kalau saya mungkin Sulawesi Kak, Pak. Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong. Oh, berarti di kampusnya Kakak ini belajar keagamaan aja? Oh, terada deh. Kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh, begitu. Baru bagaimana ya Kak cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu apa kan? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya Kak, cara daftarnya gimana Kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa mendatangi PTKIN terdekat. Kalau misalnya kita kan lagi di Sorong ini, berarti PTKIN terdekat ada di IAIN Sorong. Oh Kak, berarti saya ini bisa daftar di PTKIN di Pulau Jawa ya? Oh, sangat bisa deh, karena di SPAN PTKIN itu ada 3 kampus. Tapi yang paling utama itu yang paling terdekat sama kalian toh. Terima kasih ya Kak atas infonya. Oh iya, sama-sama Adik. Oh iya, ini Kakak ada 3 brosur nih buat kalian. Siapa tahu bisa menambahkan minat adik-adik toh buat daftar di PTKIN. Iya, sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya. Oh iya Kak. Assalamualaikum. PTKIN juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya, Kak. Wah, kalian hebat ya. Iya, makasih banyak. Selamat. Kasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Iya, hati-hati. Iya. Selamat ya. Iya. Kamu taruh kosong baru bagaimana sampai kamu bisa juara tarian tingkat nasional ini? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu kita sudah sering ikut-ikut lomba juga, khususnya lomba-lomba tarian adat Papua tuh. Nah betul, kita di SMA itu kita memiliki bakat yang kuat. Jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, kamu masuk di IAIN Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih? Iya betul, PTKIN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita nggak terasa lama masuk kampus IAIN Sorong nih. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya. Siap. Kamera siap? Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action. Adik-adik, kakak-kakak dong semua jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Demo datang ke PTKIN terdekat di kotamu. PTKIN, itu pilihan. Masuk PTKIN, pasti keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Dr. Hamzah Kheria MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Sorong, mengucapkan selamat dan sukses Hari Radio Internasional. Dengan radio kita memahami informasi, dengan radio kita memiliki cakrawala yang sangat luas, dengan radio kita ingin perdamaian dunia semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.